Yuhu, siapa itu? Taksaka ngapain ke sini? Loh, kok ada argo lawu? Nyam-nyam sekali. Assalamualaikum entotre. Oh, hai Alesamen. Kembali lagi bersama Rindo Rotsi dan kembali hari ini adalah hari yang iseng, teman-teman. Kenapa? Aku nanti akan naik itu teman-teman. KA Taksaka dari Bandung. Enggak, teman-teman. Jadi itu adalah KA argo daya tambahan, tapi dia pakai argo campuran dia. Jadi dari keretanya campuran, teman. Jadi campuran dari Taksaka sama campuran dari itu tuh. Argo lawu tukangga tuh, teman-teman. Nah. Jadwal keberangkatannya 21.15. Nomor kayaknya berapa ya? 7.000 berapa gitu loh. Kita ini cuma bawa 3 rang. Oh ya, sama ini teman-teman. Ada live cooking nggak ya? Nggak ada. Oh ya, sama ini teman-teman. Pesen roti ini aja teman-teman. Nanti kita ke sana ya. Ke gerbong makan aja. Dan ini iseng banget teman-teman. Kenapa? Karena nanti kita cuma naik ini sampai Tasik teman-teman. Terus habis itu kita Tasik, kita pulang naik Lodaya lagi. Lodaya Rasa Cinta, tapi kita akan naik yang gerbong 4. Kenapa? Karena mau mulai GPK 2025 itu gerbong keempatnya, gerbong keempat ekonominya KA Lodaya itu cuman dijalankan pas momen ini doang. Jadi kalau Lodaya itu untuk GPK 2025 ini masih menggunakan CC 203, sehingga dia harusnya cuma bisa bawa 8 ya, 8 rangkaian. Cuman masalahnya bener 8 rangkaian. Kalau di Daop 2 kan tempatnya tinggi-tinggi ya. Nah, itu cuman bisa bawa 8 rangkaian. Nah, dia ini bawanya 9 rangkaian. 3K1, 3K3, 4K1 plus gerbong makan. Belum sama bangkitnya. Gitu. Ya, udah. Aduh, kurang kaya. Nah, ini aku dapat makan dari roti ini aku promosiin sekalian, enak loh. Nah, lapar banget nyobain roti tapi nanti kita ke gerbong makannya teman-teman. Sekaligus kita review kursinya dulu ya. Oke. Masih lama ini ya, kalau masih 20-30. Tadi niatnya itu mau jalan kaki teman-teman. Dari kosan sampai ke sini mau jalan kaki. Ya udahlah, naik ini aja, GoRide. Ojol ya, GoRide. GoRide kalau yang itu juga GoRide kan ya. GrabRide kalau ya. Naik ojol ke Bandung, ke stasiun Bandung. Ya udah, itu aja sih, enak. Teman-teman, ini nomornya 7012A. Oh, baru turun. Tadi kira udah turun loh. Oh, itunya pindah ke sini. Tadi di sana juga ada, teman. Ternyata pindah ke sini. Oke, jadi ini teman-teman, di GPK sekarang sama GPK sebelumnya di 2023, kalau daya tambahan lebih mendingan sekarang teman-teman. Kenapa? Karena aku pas naik yang tambahan ya, itu dia berangkatnya dari sini itu jam 10 malam. Jadi kita berangkat dari Kinton itu udah kira contoh gitu kan, langsung mati lampunya. Beda tuh. Langsung mati lampunya. Nah, sekarang berangkatnya jam 9. Kira-kira nanti kalau nggak salah ya harusnya dimatiin lampunya pas di perjalanan, tapi kurang tahu juga. Tadi katanya mbaknya KA Lodaya KA Harinanya belum ready, harusnya udah ready sih, satu jam sebelum berangkatan. Nah, kenapa kok pengen naik ini teman-teman? Karena ini dia. Aku nungguin kan. Ini dia. Kita naik Taksaka teman-teman. Itu yang punyanya Yogja. Ini keren. Wah. Jangan lupa belakangnya siapa? Yoi.
Ini dia punyanya Argo Lawu tapi udah nggak ada titik levernya. Tambahan gitu. Nah, terus yang tengah ini nggak ada left booking, tapi punyanya interiornya Argo Lawu. Ada nggak ya? Oh, nggak ada harusnya. Nanti kita dari dalam aja. Oh, yang belakang sama. Punya siapa ya? Ini punyanya itu bukan sih ya? Oh, enggak. Nomasis S punya siapa ya? Komen ya teman-teman, ini punyanya Logal bukan sih? Lupa. Sekarang kita nyoba sebelah udah masuk ternyata. Oh, kita teman-teman ya. Kita nanti kita lihat. Coba kita ke sana. Di sana. National Carriage of the Goods by Rail, seperti gas, cairan, atau Oh iya, hari yang mudah terbakar. Terdapat beberapa fasilitas yang dapat Anda gunakan pada perjalanan kereta ini. Kereta ini digunakan dengan setiap tempat Sangat teman-teman gila. pengisi daya seperti smartphone, tablet, Mas-masnya baru nyetop. Yuk kita ke tempat duduk kita ya. Nah, sama mas, modalnya sama kok temen. Nah yang ini aku udah naik teman-teman, yang Argo di Pangga waktu itu ya. dengan mengikuti jalur evakuasi yang menyala di lantai kabin pelanggan. Utamakan keselamatan pelanggan disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Saat proses evakuasi berlangsung, keluarlah melalui pintu. Ntar. No. Kok kamu di sini? Udah nggak eksklusif lagi. Biasanya eksklusif. Aduh. Nah, kita akan coba ke sini teman-teman. Oh, yang A, B dipilih ya. Kereta Api Indonesia. As a testament to our commitment to customer safety, we will present several safety aspects during your journey. Firstly, we inform you that this train journey is free from all types of cigarette smoke and Siku use of illegal drugs. di 2 Customers are prohibited eksekutif from 2. bringing dangerous goods in accordance with RIT, a regulation concerning the international carriage of goods by rail, such as gas, liquids, or other flammable materials. There are several facilities buat you can use fasilitasnya on this ini, train journey. This leg train press is seperti equipped biasa. with luggage storage located Tapi aku on nggak pakai the leg press seat. kenapa? We ask you to be careful Karena when storing items in the luggage compartment and to place your belongings in a safe position. seperti ini, ada ini teman-teman. Ini reclining seatnya. Terus itu ada colokan listrik atas ini, kompartemen di atas seperti biasa. Tuh, benda kompartemennya. Terus ini dia and immediately report the situation by contacting the conductor's number listed at the front and the rear of the train. Pay attention to and follow the instructions from the officer on the train. In an emergency that Terus apa lagi ya? requires you to evacuate, Sama ini leave your juga belongings at caranya the buka. doors, exit, or Udah ada tulisannya ya teman-teman. following the evacuation Udah rules aku bikin with the lights out on the tutorialnya cabin. sampai 10 kali tapi belum diupload ya. Di saat ini direkam. Nih, caranya biar maksimal gimana Mas Ido? Ini caranya gini. Ini nggak bisa. Kalau yang di sini nggak bisa. Caranya itu harusnya ini tuh ditekan sampai ke bawah. Betul, masih bisa. Kalau yang stainless steel atau kalau nggak salah yang new image itu bisa. Kenapa? Karena di sini bagian sini itu masih ada sela. Kalau yang ini nggak bisa kayak saya. Karena ini nggak udah dikasih karet. Nah, itu yang bikin kemelodakan. Kenapa? Karena ini kalau nggak salah nggak bisa karena ini coba ya, kita coba ya, bisa nggak sih, kita coba biar maksimum kapasitinya. Oh nggak bisa, enak kan tadi ini ya, kita coba maksimum kapasiti. Oh tetap nggak bisa ternyata. Oh bisa maksimum kapasiti ya. Nah, jangan takut kalau ngerusak, enggak, tenang teman-teman. Ininya ya teman-teman, apa kayaknya ini teman tinggal tarik aja sebenarnya, nggak harus ke sini, tapi ini dikasih gagang biar kalau teman-teman kan kalau kayak gini nggak bisa nih, ini nggak bisa.
harus di apa namanya, diikat lah, apa di inilah gitu. Ya ini cuman sampai Tasik dikasih selimut bosku. Bisa-bisanya loh. Tapi buat teman-teman nih yang nggak, saya yang nggak bisa sebenarnya, akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju di stasiun akhir Solo Balapan dengan memperhatikan di stasiun Kiara Condong, Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Langen, Sidoarjo, Maros, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, dan Solo Balapan. Terima kasih. Dear passengers, in a few more moments, Daya Tambahan train will depart from Bandung station to the final station, Solo Balapan. The train will also stop at Kiara Condong, Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Langen, Sidoarjo, Maros, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, and Solo Balapan station. Thank you. ternyata ya loh daya tambahan turun di Langen, tapi nggak tahu yang yang lainnya nggak tahu ya, tapi yang tadi dia bilang Langen, Langen sebelum Sidoarjo pas turun, karena ini dari zaman aku 2017 kalau salah, zaman dulu masih silangannya di silangan sama Loda yang dari timur itu masih di Jeruk Legi zaman dulu. Nah terus kan habis itu silangannya di Sidoarjo, habis itu Cibatu itu cuman beberapa rute doang kalau nggak salah. Kalau dari sana itu siang, dari sana pagi, kalau dari sini malam kalau nggak salah. Jadi cuma satu rangkaian lah, satu transit doang yang apa namanya, turun Cibatu sama dek kadang turun Lanas teman-teman. Nggak tahu, kayak Malabar itu dulu pernah turun Lanas kalau nggak salah, lupa juga sih. Intinya gitu. Oke. Ini ya, apa namanya, porter ya masa kalau porternya lupa telat. Oke. Nah satpamnya biasanya ikutan juga, ternyata dia lebih milih untuk jagain. Kalau nanti teman-teman dari belakang rangkaian paling belakang itu nanti teman-teman bisa ngeliat semuanya. Ini bisa backride teman-teman, tapi malam-malam ngapain backride ceritanya malam ada dia ngapain backride, kita nikmatin aja ya. Nih salah satu hal yang bikin beda di kereta apinya Lodaya eksekutif, nanti teman-teman bisa lihat di videoku yang sebelah apa ini apa namanya, insert di sini ya, mungkin ya di sini. Ininya teman-teman, ini warnanya sama kayak ini kalau nggak salah, di punyanya Lodaya ininya diwarnain kuning ya, di pinggir-pinggirnya itu kasih kuning, tapi ini sama. Ini sekarang yang jadi plus poin plus dari eksekutif teman-teman, ya adalah sekarang dikasih bantal, ini bantal. Nah caranya gimana nanti kita lihat. Buat tinggiku yang 175 loh ya. Kalau bisa tidur gini teman-teman, gini aja, kalau nggak gini aja. Nah berarti kalau 165 pakai ini set Daya tambahan yang akan mengantarkan kita ke ini 165, 75 itu segini nih. Perjalanan kali ini Sebelum itu waktu 8 jam 34 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, ya namanya juga tambahan. tidak rokok di toilet maupun di bordes. Ini perasaan aku saja apa gimana ya, kenapa kok lampunya terang? Kalau temen lihat di kamera ini kayaknya nggak terang ya, tapi kalau aku ngerasa kayak lebih terang dibandingkan Argo Lau, karena sama berbagai kali kita kayak ketegar bangunnya ya, keterang banget sih teman-teman. Kayaknya nggak bisa tidur sampai nanti sampai jam 10. Kita langsung sana aja ya, sebelum sebentar lagi kita harus masuk.
lihat di ini ya, gerbong makan ya. Ya, kata masnya rekomendasi, tapi nggak tahu ya kita nyoba. Nih bakso enak, katanya enak ya. Orang ini namanya enak, bakso enak dengan tambahannya tomat, saus sambal kayaknya. Saus sambal, tapi sambalnya bukan yang ini, sambal saset. Dan ini kecapnya. Dan by the way buat teman-teman, etikanya jangan dibawa ke ruangan sana ya sebenarnya. Baunya bus, panas. Jadi masih panas ya, langsung dikasih biar. Jadi penyajiannya itu kayak mie dia. Terus kasih ini masih sayang banget ya, masih pakai plastik ya, sayang banget teman. Biasanya kirain udah semuanya udah pakai ini non plastik, ternyata masih pakai plastik. Dan ini bisa di ini gitu 6, harusnya bisa di daur ulang harusnya ya. Nanti aku pause dulu, nanti kita cek isinya ya. Panas. Oke. Panas. Isinya bakso 3 sama ini satu deh. Aduh, 28.000 harganya teman-teman. Namanya juga kapitalis ya. Oke, 33 deh, nanti kita cek dulu ya. Itu belum aku buka. Ternyata isinya teman-teman nih, mie, baksonya 3, 1, 2, 3 sama tahu. Tuh teman-teman, bakso 3, tahu sama mie, ininya di bawah. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini, kok bisa mahal sih Mas Rido di kereta makan tuh, kok bisa mahal ya? Jadi ini kan kita teknologinya tuh pakai frozen food ya teman. Frozen food tuh nggak murah loh, jangan dikira terus kayak bakso di pinggir jalan di frozen fooding doang, nggak segitu, nggak segampang itu teman. Frozen food tuh prosesnya sangat panjang, dan itu yang bikin harga ini ya cuman porsi seperti ini ya. Kalau teman-teman belinya di pinggir jalan itu cuman 10-15 ribu, coba segini itu cuman paling 5.000 nggak nyampe. Tapi di sini dijual 28.000. Yang pertama dari keuntungannya sendiri, yang kedua proses foodnya yang cukup rumit ya, itu nggak gampang yang teman-teman kira gitu. Makanya kenapa kok nugget chicken kan harganya segitu kan, cuma 500 gram, tapi nggak ada isinya. Ya frozen food modelnya gitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata Mas Ido mending KAI bikin live cooking. Ini sebenarnya buat KAI sih, tapi kemarin beberapa kereta itu udah ada live cookingnya, kayak Argo Bromo Anggrek itu ada tapi katanya Argo Soloensis itu ada. Nah ini kan gerbongnya ke Argo Soloensis ya, tapi kok nggak ada chefnya, nggak ada tempat live cookingnya. Jadi nggak tahu juga sih, nanti kapan-kapan kita nyoba Argo Bromo Anggrek lah. Itu kalau udah Argo Bromo Anggrek nyoba dah lah, itu udah bubuk lah. Harganya mahal lah. Kalau dapat Tarsus aja 330 kok. Gitu, oke. Jadi aku sih sebenarnya bukan masalah mahal apa enggaknya, emang karena proses food itu memang mahal gitu. Proses food mahal, dan emang harusnya sih live cooking sih sebenarnya. Dan buat aku sebenarnya jangan salah kalau misalkan Reska bikin live cooking lebih mahal lagi harganya, mungkin nggak mahal sih ya, lebih miring ya mungkin, tapi nggak semurah di pinggir jalan ya. Kali itu chef bintang berapa, Reska itu chef bintang berapa teman. Makanya cara itu berani bayar lebih buat apa teman ya. Hotel itu mahal, hotelnya teman. Rail transit itu mahal banget teman. Coba cek aja teman, itu harganya 400.000 cuma kecil ya. Kalau teman-teman di Jogja itu 200.000 300.000 udah dapat. Di rel transit 400.000 dekat kereta, dekat rel kereta, gimana nggak mahal gitu kan. Tapi kalau coba bayangin pelayanannya dari Reskanya sendiri dikasih bintang apa, oh kita mau kasih servis bintang 5, hotel bintang 5, apa nggak selesai tuh semuanya. Makanya bener omongannya anak-anak, ini tuh makanan kayak gini tuh bukan buat kamu mendangun, buat mereka yang benar-benar yang kayak gini, buat mereka yang nggak sempat beli aja. Buat bukan tuh kan, tapi yang paling enak sih menurut aku yang nasi gorengnya enak, coklatnya enak. Ya
kalau sisanya ya udah aja. Nasi goreng yang ini Pak, Parayangan ya, bukan nasi goreng bakso. Nasi goreng baksonya sih oke Pak. Nasi goreng bakso itu katanya yang paling tidak recommended. Itu. Nasi goreng bakso terus apa gitu itu ada beberapa yang nggak recommended gitu. Ini kita coba ya. Ini harganya leles itu stasiunnya dekat. Oke, kata aku sih mie nya ya teman-teman, ini mie nya yang harus teman-teman tahu. Mie nya nggak nggak seberasa kalau yang teman-teman makan pop mie goreng biasa ya, yang tanpa bumbu ya, itu nggak seberasa itu. Atau yang mie godok atau mie kuah ya, nggak seberasa yang Indomie lah saya. Tapi yang aku nggak nyangka ini adalah sepertinya KAI kayak bikinnya ini deh, kerjasama dengan ini deh, kayak apa namanya, Indomie ya, karena enak banget, apa bumbunya enak ternyata. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, buat teman-teman kalau kritik saran silahkan. Kalau aku kritik sarannya hargain mehong sebuah sesuai gambar, tapi minyak kurang banyak, itu aja sih. Mungkin kalau misalkan KAI kerjasama dengan Popmi ya, minyak dikasih banyak, udah harganya sama aja, guys. Jujur, langsung kenyang saya mah. Bisa bubuk yang nikmatin ini mah. Tuh. Teman-teman, ini kita udah sampai di stasiun Cipendei dengan load daya tambahan. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Ini semua stasiun Cipendei. Itu teman-teman lihat mas-masnya bawa ini tuh baru ngecek rangkaian, ngecek apa namanya, remnya teman-teman, apakah berfungsi atau enggak. Dan ini ngeceknya sekitar berapa menit ya, lama tuh pada ngecek tuh. Nah itu dicek ininya teman-teman, apa remnya, ada ngecek rem. Kalau mau nyari makan, jalan aja samping sini teman. Itu ada ibu-ibu biasanya di samping sini. Nah, di samping sini tuh ada. Tuh ada yang jualan di sana teman tuh. Terus biasanya tuh nanti tambahan buat dorong kalau ada yang butuh tambahan ini. Oh, nah, ini berapa sih? Batangnya itunya, ini teman-teman, gelap banget kan? Tuh, gelap banget teman-teman, kelihatan nggak deh? Tuh, gelap banget. Mari kelihatan malah. Gelap banget kan? Tuh. Bedanya. Bedanya ya. Baru dimatiin tadi. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api load daya tambahan. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Tasikmalaya.
Bagi Oke. Anda yang mengambil perjalanan di stasiun Tasikmalaya, periksa dan ikuti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal maupun tertukar di dalam kereta. Pintu keluar stasiun Tasikmalaya berada di sebelah timur area stasiun. Oke. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Kereta api Lodaya tambahan tujuan akhir stasiun Solo Balapan masih menunggu bersilang dengan kereta api Lodaya tujuan akhir stasiun Bandung. Nah, cuma nungguin silangan doang sebenarnya. Oke. Jadi reviewnya gimana Mas Ido? Jadi ini ya, ternyata kereta ini sama aja sebenarnya kan. Secara ininya sama. Cuman yang bikin unik itu sebenarnya menurut aku adalah liverynya ya, livery atau apa namanya, eksteriornya. Eksteriornya tuh kan ada beda ininya kan. Kan kalau eksterior yang aslinya kan tuh itu, tapi warnanya magenta ya, magenta atau apa gitu Pak namanya. Kalau kita ngomongnya pink biasanya kan, magenta atau apa gitu. Nah, livernya kan beda, tuh livernya kan kayak gitu, terus biru biru campur. Dan ini juga dua ini termasuk yang paling awal teman-teman, rangkaian paling awal tuh 23 12, mana bisa nggak kelihatan teman-teman tuh 23 12. Jadi ini yang rangkaian ini tuh rangkaiannya aku Argo Soloensis itu yang pertama, terus kemudian yang partneran ya sama apa di apa Argo Dwi Panda ya pokoknya 1 2 itu Transit 1 2 itu punyanya Argo Dwi Pangga dan Argo Lawuk itu satu paket. Terus sama itu yang sana juga sama satu paket juga. Dan kalau dari nomornya jangan-jangan nomornya ini ya, iya nomornya aja, nomornya nomor depan berarti ini kereta dua ini kereta cadangannya yang lagi di ini ya. Terus apa cadangannya kan kalau misalkan katakanlah 1 sampai 9 ya berarti kan ada 18 kan. 1 sampai 9 berarti ada 18 teman-teman. 18 apa namanya? 18 rangkaian lah ya. Dan ini 12 berarti punyanya dia juga kan. Gitu. Iya kan berarti analogi. Berarti ini berarti rangkaiannya nggak cuma satu transit kan, nggak cuma 8+1 kan ya. Nah, harusnya kan 8+1 apa kereta generasi apa namanya itu yang buat pembangkitnya enggak ya kayak harusnya tambah cadangannya deh kalau nggak salah. Aku juga belum harusnya cadangannya ada berapa cadangan gitu kalau nggak salah ya. Nanti aku lihat di akunnya salah satu relevance ya, orang dalam malah aku biasanya nyebut dia itu. Terus yang 34 tuh punya Taksaka, makanya kan punya beda sendiri tuh. Terus habis itu Argo Bromo Anggrek, dan kalau nggak salah barengan sampai setelah Lodaya kalau nggak salah, Lodaya yang akan kita pakai ini nanti. Ya itu adalah Lodaya pagi. Kalau secara reviewnya biasa aja sih, sama aja kok, nggak beda kok sama yang nggak beda dengan kereta new generation pada umumnya. Tapi kalau kata aku sih jadi tadi sih minusnya apa ya, itu sebenarnya kan sama kayak eksekutif biasa ya, pada umumnya pokoknya sama kok, nggak ada bedanya kok. Cuman ya apa ya, kayak mungkin KAI itu kan sekarang ngilangin bisnis karena dia cuma mau pengen dua kelas gitu, ekonomi sama eksekutif, udah gitu doang, nggak minta yang lain-lain. Ya harapannya sih, terus banyak orang yang bilang oh mending dibagi dua, ekonomi sama eksekutif gitu kan. Harusnya apa dibagi dua kan ya, ekonomi yang baru tuh katakanlah baik yang itu tuh katakanlah bisnis, itu harusnya sih kalau kata aku sih ya ini kayak apa namanya, kayak Damri kan teman-teman, kalau ngerti Damri juga sama, dia juga punya dua kelas teman-teman, bisnis sama apa gitu lah Pak, Royal ya, bisnis sama Royal. Tapi ada lagi satu kelas lagi yang switch gitu ya, itu switch itu berarti kalau ini KA wisatanya lah gitu kan, sama. Nah perlu nggak sih kalau misalkan kelasnya banyak yang bilang tuh nggak perlu bener. Kalau kataku sih emang ya kayak Rosin lah, sekarang Rosin aja cuma 3 gitu loh, eksekutif berapa ya Rosin tuh, double decker
sleeper, super top, eksekutif plus sama eksekutif udah 4 ya. Terus bedanya eksekutif plus sama enggak cuman masalah snack. Cuman gitu doang. Katakanlah berarti kan cuman bedanya cuman 3 apa kelas penggolongannya cuman 3 gitu. Sisanya ya paling di luar itu gitu kan. Dan menurut aku ya mending kayak gitu aja sih. Oh ya, kalau aku ngelihat perbedaannya dari ekonomi sama eksekutif tuh ya satu bagian kepala, terus lampunya, terus leg rest dari zaman dulu, terus fasilitas selimut itu udah biasa. Kalau zaman dulu tuh dikasih bantal gratis, sekarang nggak usah karena ada bantal kepala ya di itunya. Itu udah keren banget kok buat aku. Tapi aku pikir ya namanya kereta Argo itu senyaman-nyamannya nyaman ya nyaman sih, cuman ya terlalu ekspektasinya terlalu tinggi aja sih gitu. Oke. Dah, habis ini kita akan nungguin kereta Lodaya datang ya teman-teman. Ini masih nunggu kita sekitar kalau nggak salah berapa menit tadi guys? 87 gitu baru. Kita baru berangkat 30-an gitu. 87 tapi kita yang ini tuh 20 berapa tapi yang punyanya Lodaya itu 30-an teman-teman. Nggak salah. Ya, ini sekarang jam 12 tuh kayak yang ini. Nah, gitu. Oke. Ya ini keberangkatan bukan terakhir sih ya. Dia kalau nggak salah 2 kali lagi berangkat dari Solo, habis dari Bandung ya sudah selesai. Itu menutup perjalanan Lebaran kali ini teman-teman. Terus tadi itu lewatin ini Putrajaya Selatan, cuman mikir-mikir teman, wah sebenarnya jujur aja pengen, cuman ya mana ya, dulu pengen naik itu susah juga. Kemarin mau naik itu kalau beneran janji pakai apa namanya sih itu panoramik ya sayang banget semuanya. Dan kemarin persis banget di hari kemarin ya teman. Nah iya benar, kemarin Sabtu ya teman, ini kan sekarang hari Minggu. Nah Sabtunya itu saya kesini teman, cuman karena pengen bisa naik panoramik dari situ, karena kita pikir berangkatnya tanggal 11 ya berangkatnya itu bisa dipakai, ternyata nggak bisa karena hitungnya tanggal 12 bukan tanggal 11 nya sebagai keberangkatan. Jadi itu teman-teman cuma bisa memaksimalkan itu maksimal pas dari Kroya ke Tasik. Udah dari Tasik ke itu Kroya itu kalau dari bukan dari Kroya, dari Jogja ke Kroya. Jogja itu jam Solo ya, dari Solo ke Jogja atau Solo ke Kroya. Kroya nggak ada deh kayaknya. Coba nanti. Dah, itu aja teman-teman, makasih yang nonton. Kita akan next ya teman-teman. Yang ini kita nggak akan bisa videoin keberangkatannya kereta api KA Lodaya yang tambahan ini. Udah makasih banget udah ngerasain Taksaka, karena aku belum tentu naik Taksaka. Dan punyanya Argo Lawu sayangnya nggak ada live booking, itu aja sih.